Pas gue baca judul berita ini, gue langsung mikir, emang gak boleh ya anggota Yakuza pakai asuransi kesehatan? Kok sampai ditangkap sih? Kok bisa? Yuk kita bahas di pojok literasi. Gak ada orang yang pengen sakit, apalagi sampai kehilangan salah satu tubuhnya. Contohnya kehilangan salah satu jari yang ada di tubuhnya. Tapi jika ada orang yang nasibnya kayak gini, Jepang bisa jadi salah satu pilihan yang tepat untuk berobat. Karena Jepang memiliki fasilitas dan infrastruktur medis yang bagus. Nggak cuman itu, pelayanannya juga udah pasti bagus buat nanganin berbagai macam masalah kesehatan. Nah, tahun lalu ada warga Jepang yang bernama Masahiro Naoki pergi ke salah satu rumah sakit yang ada di Tokyo. Naoki bilangnya kecelakaan dan mengakibatkan salah satu jarinya itu hilang, cuy. Ngeri banget ya. Karena pelayanan kesehatan di Jepang bagus, apalagi Naoki punya asuransi kesehatan, jadi biaya pengobatannya yang seharga 40.000 yen atau sekitar 4 jutaan ditanggung sama asuransi. Selain itu, Naoki juga dapat keuntungan lain setelah pulang ke rumahnya di kota Gifu. Dia kan butuh perawatan lanjutan dan biayanya itu dibantu sama asuransi kesehatan sebesar 5.000 yen atau sekitar 500 ribuan. Nah, itu semua udah terjadi dan semuanya kayak biasa aja gitu, gak ada yang mencurigakan. Tapi baru-baru ini, warga Jepang yang bernama Naoki ini dan umurnya sekitar 58 tahun ditangkap dengan tuduhan penipuan asuransi. Kok bisa Naoki yang kecelakaan dan jarinya hilang dituduh ngelakuin penipuan? Ini emang lumayan bikin kita mikir, kok bisa gitu ya? Kayaknya gak ada orang juga yang bisa masukin kehilangan jari. Kalau pura-pura pusing atau sakit sih, ya itu masih bisa kali ya bohong. Ini jari cuy, sampai hilang. Ini gimana caranya bisa dipalsuin gitu. Ternyata setelah diselidiki, Naoki itu bukan bohong karena jarinya putus cuy. Tapi dia itu bohong karena alasan jarinya putus. Menurut pihak yang berwenang, Naoki sengaja mutusin jarinya sendiri, bukan karena kecelakaan. Gila, kok bisa sih orang mutusin jarinya sendiri cuy? Apa gak ngeri gitu? Kalau kita tahu sedikit banyak tentang kultur Jepang, sebenarnya pasti langsung mikir, apakah Naoki itu seorang Yakuza dan dia ngelakuin yubitsume? Bagi yang belum tahu, yubitsume itu praktik yang biasa terjadi pada anggota Yakuza dengan cara potong sebagian jari kelingkingnya untuk meminta maaf atau menebus kesalahan yang besar. Dan bener aja cuy, setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata Naoki itu adalah anggota Rokudaime Yamaguchi Gumi, organisasi Yakuza terbesar di Jepang. Terus kenapa nebus kesalahan besarnya itu harus yubitsume atau potong jari? Ternyata di sini itu ada alasannya cuy. Jadi kalau orang yang jari kelingkingnya dipotong bakalan susah megang gagang pisau atau pedang dengan kuat. Jadi yubitsume ngelambangin seorang Yakuza yang ngelakuin dirinya udah pernah melanggar sesuatu yang besar. Sampai dia udah gak layak lagi bertarung secara langsung sebagai anggota. Gitu cuy. Di era modern ini kegiatan yubitsume udah gak di cover sama apapun. Alias harus bayar sendiri pengobatannya. Asuransi Kesehatan Nasional Jepang udah gak mau lagi nanggung biaya pengobatan dari tindakan yang motong jarinya sendiri. Dengan sadar diri potong jari ya pengen berobat dengan asuransi ya gak bisa lah. Harus sama diri sendiri juga lah, itu udah konsekuensi dari dirinya sendiri. Mungkin kayak gitu ya pikiran dari pemerintahan Jepang. Nah ini jadi alasan Naoki ditangkap. Karena Naoki ngeklaim kalau luka gara-gara yubitsume itu karena kecelakaan. Dan dia dapetin banyak keuntungan melalui asuransi dari bohongnya itu. Jadi deh tindakannya itu ilegal. Harusnya dia itu pakai uang pribadi buat berobat, bukan pakai asuransi. Pihak kepolisian bilang kalau sepengetahuan mereka penipuan asuransi terkait yubitsume yang ujungnya penangkapan ini baru pertama kali terjadi. Walaupun yubitsume sering ada di film dan biasanya tandanya orang itu udah ninggalin kehidupan kriminal, tapi hal itu nggak eksklusif bagi mereka yang mutusin hubungan sama organisasi kriminal. Dan Naoki itu di framing sama penyidiknya sebagai anggota Yamaguchi Gumi yang aktif. 2 anggota subdivisi Naoki yang lainnya juga udah ditangkap.
atas tuduhan klaim asuransi cuy. Jadi, walaupun Jepang punya sistem kesehatan yang maju dan asuransi yang bagus, bukan berarti semua tindakan bisa ditanggung. Apalagi kalau itu tindakan yang disengaja, kayak Yubitsume ini. Menurut kalian gimana? Apakah tindakan Naoki ini masuk akal? Yuk komen di bawah dan share pendapat kalian. Dan bagi kalian yang suka dengan konten yang kayak gini tentang berbau-bau Jepang atau berita-berita dari luar negeri, jangan lupa di subscribe. Karena gue bakal bikin video konten yang kayak gini lagi di video-video berikutnya. Segitu aja dari gue. See you next time. See you. Bye-bye. Dadah.